Sejak zaman dulu, perkutut lokal memang identik dengan hal-hal berbau mistis. Mulai dari mitos-mitos tentang perkutut, cerita-cerita legenda tentang perkutut, sampai pada kepercayaan tentang adanya hodam atau yoni pada burung perkutut. Kepercayaan tentang yoni atau hodam pada burung perkutut sudah melekat di benak masyarakat sejak zaman dahulu. Bahkan, sering menjadi cerita turun-temurun hingga sekarang. Meskipun sering diperbincangkan, hal tersebut tetap menjadi misteri yang sulit untuk dibuktikan. Sebab, jika berbicara tentang hal-hal gaib, tentunya pengalaman setiap orang akan berbeda-beda. Hal ini dikarenakan, kepekaan batin dari setiap manusia tidaklah sama. Yoni atau hodam adalah energi gaib yang pada tingkat tertentu bisa berwujud sesuai dengan karakter dari energinya. Suatu contoh, jika karakter energinya untuk kewibawaan, biasanya wujud hodamnya adalah sosok manusia tinggi besar. Jika karakter energinya untuk pengayoman, biasanya wujud hodamnya adalah sosok orang tua. Dan masih banyak contoh wujud-wujud yang lainnya. Yang mana, wujud tersebut biasanya akan menyesuaikan karakter energi bawaan dari perkutut itu sendiri. Yang perlu diketahui adalah, hodam atau yoni pada perkutut dapat membawa manfaat jika karakter energinya cocok atau selaras dengan karakter dari pemiliknya. Bahkan, banyak dari orang Jawa yang masih mempercayai, jika memelihara perkutut yang berhodam alami, bisa mendatangkan berbagai macam kebaikan bagi pemiliknya. Misalnya adalah, melancarkan rezeki, menolak balak, sarana kewibawaan, dan lain sebagainya. Di masyarakat kita, masih banyak yang keliru tentang perkutut yang mempunyai yoni atau hodam. Kita semua beranggapan bahwa semua perkutut lokal Katurangan pasti memiliki yoni. Padahal, belumlah tentu. Karena perkutut yang bertuah sekalipun, belum tentu memiliki yoni atau hodam. Hal ini disebabkan oleh karakter dari setiap perkutut lokal Katurangan. Mungkin benar, semua perkutut Katurangan memang memiliki tuah, sesuai dengan jenis Katurangannya. Dan tuah Katurangan dari perkutut lokal, akan bisa dirasakan secara maksimal, jika pemiliknya dapat memahami makna dan maksud Katurangan tersebut. Kemudian menerapkan makna Katurangan itu, dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan, yoni atau hodam perkutut, adalah pendamping gaib. Yang mana akan selalu membantu pemiliknya, dan memberikan peringatan atau petunjuk-petunjuk secara gaib. Misalnya, melalui mimpi, bisikan gaib, dari perilaku perkutut, dan masih banyak yang lain sebagainya. Semua itu, tergantung tingkat energi dari hodam yang ada dalam perkutut lokal itu sendiri. Ciri perkutut bertuah, bisa dilihat dari Katurangan atau ciri matinya. Sedangkan, ciri perkutut berhodam atau beryoni, hanya bisa dilihat atau dirasakan, oleh orang yang memiliki kepekaan batin dan pemeliharanya. Namun secara umum, sebetulnya ada beberapa ciri perkutut beryoni yang bisa diketahui oleh orang awam. Karena perkutut yang beryoni, biasanya memiliki perilaku dan karakter yang berbeda dengan burung perkutut pada umumnya. Dan berikut, adalah beberapa ciri perkutut lokal yang beryoni, atau berhodam secara alami. Yang pertama, dari kebiasaan perkutut. Biasanya, perkutut beryoni memiliki pembawaan yang sangat tenang. Mempunyai sorot mata yang tajam, dan memiliki perbawa yang sangat besar. Jika diperhatikan perilaku kesehariannya, perkutut yang berhodam alami, cenderung lebih banyak diam di tangkringan, dan jarang sekali manggung. Jadi jangan heran, jika ada perkutut yang banyak diam di tangkringan,
semakin mendekat apabila didekati, dan jarang sekali terdengar anggungannya. Karena bisa jadi, perkutut lokal tersebut memiliki hodam secara alami. Ciri yang kedua, membuat gelisah perkutut lain. Ketika pertama kali dipelihara dan ditempatkan dengan perkutut lain dalam satu ruangan, maka perkutut lain yang ada di sekitarnya akan terlihat gelisah seperti ketakutan. Hal itu menandakan jika perkutut tersebut memancarkan energi yang membuat perkutut lain tidak nyaman. Apabila seperti itu, sebaiknya tempatkan perkutut di ruangan yang berbeda. Hal ini dimaksudkan supaya tidak membuat perkutut lain kelabakan. Selain itu, ada satu hal penting yang harus kita ketahui. Jika setelah memelihara perkutut berhodam, kemudian ada perkutut lain yang tiba-tiba sakit atau mati secara tidak wajar, maka perkutut yang berhodam tersebut memancarkan energi negatif. Apabila mengalami hal tersebut, sangat disarankan untuk tidak memeliharanya. Karena hanya akan membawa pengaruh yang kurang baik bagi perkutut lain maupun bagi pemiliknya. Bahkan dipercaya bisa membuat kesialan dalam hidup bagi yang memelihara. Kemudian ciri yang ketiga, sering mendapat isyarat. Jika perkutut berhodam sudah selaras dengan pemilik, biasanya pemilik akan sering mendapatkan isyarat melalui mimpi atau dari perilaku yang tidak biasa dari perkutut tersebut. Yang mana isyarat tersebut menandakan sesuatu hal yang kurang baik akan terjadi. Oleh sebab itu, jika pemilik mendapat isyarat tersebut melalui mimpi atau perilaku perkutut berhodam, sebaiknya lebih berhati-hati saat menjalani aktivitas esok hari. Salah satu contoh perilaku yang tidak biasa dari perkutut berhodam adalah tiba-tiba, perkutut tersebut manggung pada tengah malam tanpa henti. Padahal, perkutut berhodam tersebut sangat jarang sekali manggung. Perilaku yang tidak lazim dari perkutut berhodam tersebut merupakan suatu tanda yang bertujuan untuk mengingatkan pemilik agar lebih waspada dalam menjalani aktivitasnya pada esok hari. Mungkin bagi orang awam, memang cukup sulit untuk mengetahui ada atau tidaknya yoni pada burung perkutut. Hal ini dikarenakan perlu adanya kepekaan batin antara pemilik dan perkutut beryoni tersebut. Namun, ada satu cara yang sangat mudah untuk mengetahui apakah perkutut lokal tersebut berhodam atau tidak, yakni dengan cara menayuh perkutut. Caranya adalah, cukup mengucapkan ingin melihat yoni pada perkutut. Tidak perlu pakai sesajen atau benda-benda gaib lainnya. Cukup ucapkan saja dalam hati jika ingin melihat yoni pada perkutut. Kemudian, tidurlah di dekat perkutut tersebut dalam satu ruangan. Apabila perkutut tersebut benar-benar beryoni, maka dia akan mendatangi lewat mimpi. Cobalah tayuh perkutut selama 7 hari berturut-turut. Jika dalam 7 hari tidak ada hasil, berarti perkutut tersebut memang tidak beryoni. Perkutut lokal yang sebaiknya ditayuh adalah perkutut yang menunjukkan ciri seperti ini. Yang pertama, perkutut yang tiba-tiba masuk rumah tanpa sebab. Yang kedua, perkutut yang manggung di jam-jam tertentu dan sama setiap harinya. Kemudian yang ketiga, tiba-tiba mimpi mendapat burung perkutut. Padahal, tidak pernah terpikir sebelumnya untuk memelihara burung perkutut. Yang keempat, perkutut yang jika didekati tidak merasa takut, tapi malah semakin mendekat. Itulah sedikit informasi tentang ciri perkutut lokal Katurangan yang berhodam secara alami. Bagaimana pendapat Anda tentang mitos dari perkutut lokal yang beryoni ini?
Apakah Anda percaya atau tidak percaya? Silahkan sampaikan tanggapan Anda di kolom komentar. Ingat, jangan mudah percaya sebelum membuktikan sendiri kebenarannya. Salam pemburu mitos.